Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk job sheet 2 ya. Job sheet 2. Job sheet 2 ini kita akan membahas tentang diagram blok dan fungsi alih. Jadi harapannya dengan kita mempelajari job sheet 2 ini, kamu semua mahasiswa mampu memahami definisi diagram blok, fungsi alih, kemudian membuat penyederhanaan diagram blok ya, menyederhanakan diagram blok, mencari fungsi alih dengan cara menyederhanakan diagram blok, kemudian juga menentukan output dari teknik kontrol dengan prinsip superposisi dan matrik alih. Pertama, diagram blok itu apa ya? Diagram blok itu adalah diagram kotak ya, yang menunjukkan urutan operasi secara fungsional melalui elemen yang membangunnya dan dinyatakan dengan kotak. Kalau kita lihat gambarnya itu diagram blok, ini diagram kotak. Ada X yaitu input ya kan, kemudian ada A yaitu sistem dan ada Y yaitu output ya. Jadi ada input, output dan sistem di tengahnya. Sistem atau proses ya. Itu adalah sistem atau proses yang biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan anak panah itu menunjukkan arah dari prosesnya ya, dari kiri ke kanan, dari input menuju ke output ya. Dan biasanya input dan outputnya disimbolkan dengan huruf kecil. X kecil masukkan dan Y kecil adalah keluaran. Hubungannya secara matematis, output adalah sama dengan proses dikalikan dengan input ya. Jadi Y sama dengan A kali X ya. Gampang ya. Jadi diingat-ingat kalau ada gambar diagram blok seperti ini, berarti nilai Y adalah sama dengan A dikalikan X. Dalam sistem kendali teknik kontrol seringkali dibutuhkan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Seperti ini gambarnya ya. Ini penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan plus, pengurangan min ya. Dinyatakan dalam simbol lingkaran kecil. Ini lingkaran kecil ya simbolnya, yang biasa disebut dengan komparator atau pembanding atau summing point atau titik penjumlahan boleh juga ya. Ini adalah pembanding atau komparator atau summing point atau titik penjumlahan sama. Nah, kalau sudah ada gambar seperti ini, akan kita gunakan nanti sebagai penjumlah ya, sebagai pembanding, menjumlahkan ataupun mengurangi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada lagi di dalam blok diagram adalah namanya titik percabangan ya. Jadi kalau tadi kan ada lingkarannya dan ada plus minusnya ya. Kalau ini tidak, ini hanya sebuah titik saja yang namanya titik percabangan ya. Jadi kalau titik percabangan di sini ada misalnya di X1, yang masuk dan yang keluar nilainya sama ya. Jadi yang masuk ini nilainya A ya kan, yang keluar juga A, ini semua A ya. Masuk A, keluar A. Ini titik percabangan ya. Jadi dari satu arah, satu garis menjadi dua garis ya, dua jalur. Kemudian dalam diagram kotak bagian yang paling penting adalah fungsi alih atau transfer function ya. Ini yang akan kita cari. Transfer function itu sebenarnya apa? Transfer function itu adalah perbandingan antara output dengan input ya. Jadi output dibagi input itu adalah transfer function atau fungsi alih ya. Jadi ada gambar seperti ini, diagram blok yang simple, sederhana ya, secara umum biasanya seperti ini. Jadi inputnya adalah R reference, input reference, outputnya adalah C ya, control output. Kemudian prosesnya biasanya disebut G, yaitu gain ya, atau pengali, pembanding gitu ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini, maka berapakah fungsi alihnya? Jadi kita bisa
menghitung dengan rumus tadi, ya kan? Tadi kan ada Y sama dengan A kali X, kan gitu. Nah, kalau ini C sama dengan G kali R atau R kali G, nggak apa-apa, dibolak-balik sama, ya, karena perkalian. Ya. Jadi C sama dengan G kali R atau R kali G boleh juga, ya. Sehingga kalau kita mau nyari output per input, berarti kan C dibagi R, ya kan? C bagi R adalah G. Nah, inilah transfer function. Jadi transfer function dari sistem ini, blok diagram ini adalah C per R, output per input sama dengan G, ya. Nilainya adalah G ini. Oke. Sebagai contoh, ini ada contoh supaya lebih mudah mengetahuinya. Nah, di dalam gambar ini akan sering kita pakai gambar ini, ya. Kalau ini tadi adalah open loop, ya kan, nggak ada feedbacknya kan. Kalau sekarang ini adalah closed loop, ya, closed loop. Nah, kalau ada gambar closed loop seperti ini, kamu harus masukkan di luar kepala, ya. Jadi hafal di luar kepala atau ingat, kan gitu, ya. Transfer functionnya G per H, C per R adalah G per 1 plus GH. Dari mana G per 1 plus GH, ya. Jadi kalau ini minus, ya, kalau ini minus itu di sini plus G per 1 plus GH. Tapi kalau ini plus, berarti plus di sini malah nanti G per 1 min GH. Dari mana rumus ini? Nah, di sini dijelaskan dari sini, ya, dari atasnya itu. Coba kita ikuti satu persatu, ya. Yang pertama dari B, ya, dari B. B sama dengan H kali C. Ngerti, ya? Nggak ada masalah kan? B sama dengan H kali C. Seperti tadi, Y sama dengan A kali X, kan gitu. Ini B sama dengan H kali C. Atau C kali H, sama aja, ya. C kali H. Nah, sekarang E adalah error, ya. E sama dengan R dikurangi B, ya, ngerti kan? E sama dengan R dikurangi B. Nah, sedangkan B-nya tadi kan sudah ketemu, yaitu C kali H. Jadi disubstitusi, masukkan ke sini, R dikurangi B menjadi R dikurangi C kali H, ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, nah, kita cari C-nya dari sini, ya, dari open loop tadi, ya. C sama dengan G kali E atau E kali G. Sedangkan E-nya tadi sudah ketemu ini, R min CH, kan gitu. Jadi E kali G, E-nya diganti R min CH, kalikan G. Sehingga menjadi R kali G dikurangi CHG, ya, atau CGH. Sampai sini ngerti semua, ya? Gak masalah kan? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ya kan, C-nya kumpulkan, ya. Jadi C-nya taruh di kiri nih, yang di kanannya dipindah ke kiri. Karena minus dipindah ke kiri menjadi plus, ya. Jadi C plus C kali GH menjadi sama dengan R kali G, ya. Kalau udah bentuk gini, C-nya kan bisa dikeluarkan, ya. C dalam kurung 1 plus GH sama dengan R kali G, ya. Kalau udah bentuk gini, ketemulah transfer function, yaitu output per input, yaitu C per R sama dengan G per 1 plus GH, ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan, ya? Nah, gampang kan? Nah, jadi ini dihafalkan di luar kepala. Nanti kalau ada bentuk seperti ini langsung, berapa fungsi alihnya? G per 1 plus GH. Ini akan sering dipakai, ya. Nanti untuk penyederhanaan blok diagram akan sering kita pakai. Kita akan membentuk gambar seperti ini, ya, bentuk umum seperti ini. Dan kita harus tahu langsung output per inputnya adalah, transfer fungsinya adalah G per 1 plus GH, ya. Dari mana? Ya, ini tadi sudah, ya, sudah kita jelaskan. Oh, benar, ternyata G per 1 plus GH. Oke. Berikutnya, sebagai contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya fungsi alih sistem crane, ya, katrol atau crane, ya, seperti ini bentuknya, ya. Nah, sistem ini, sistem fisik ini, ya, bisa dirubah menjadi diagram blok, diagram kotak, open loop, ya, nggak ada feedbacknya. Sebelah kiri motor, gambarkan aja dalam kotak seperti ini, motor. Transfer fungsinya TFM, ya, TFM 100 rpm per
V ya. Ini RPM keluarannya ya, inputnya V ya. Kemudian di sini ada gear. Gearnya itu TF-nya ada 5 RPM per RPM ya. Ini ya. Ini RPM yang sini ya, maksudnya dibagi RPM yang sini. Kemudian wins, ini yang berputar ya. Win-nya TF-nya seperti ini, 3 in per min per RPM. Nah, di sini ya. Jadi inputnya ini adalah volt, tegangan, di tengah-tengah ini adalah RPM, root per menit ya, putaran per menit. Di sini juga masih RPM, tapi dalam W ya. Kalau di sini dalam M dan ini sudah dalam putaran. Kemudian di sini menjadi velocity, kecepatan ya. Jadi dari tegangan menghasilkan kecepatan ya. Ini kecepatan bisa berputar sehingga bahan bebannya ini bisa naik turun ya, bisa diatur. Kalau disederhanakan ya, bentuk blok diagram yang 3 kotak ini bisa dijadikan 1 kotak seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi 3, ini kan nanti 3 nih. 1, 2, 3. Jadi kan 1. Tinggal dikalikan aja kan karena ke kanan, seri. Dikalikan jadi 1 menjadi sistem seperti ini, TF ya. Ini digabung semua menjadi 1. Jadi inputnya adalah tegangan, outputnya adalah kecepatan ya. Jadi untuk memperoleh fungsi alih dari suatu diagram blok yang kompleks, maka diagram blok tersebut harus disederhanakan ya. Jadi ini kita belajar hari ini khususnya terutama belajar menyederhanakan diagram blok. Jadi nanti ada soal-soal diagram blok yang rumit kan gitu ya, yang kompleks kita akan membuat menjadi sederhana. Yang sederhana itu seperti apa? Ya seperti ini. Jadi tinggal 1 kotak tok gitu ya. Jadi berapa kotak, berapa ini ada feedbacknya dan sebagainya, nanti jadikan sederhana seperti ini. Kuncinya di mana caranya? Di sini nih tadi. Ini nanti akan kita pakai terus untuk menyederhanakan diagram blok ya. Oke. Kita masuk ke sini. Jadi aturan-aturan dasarnya harus tahu ya, harus tahu. Yang pertama rangkaian seri ya. Rangkaian seri seperti ini kan? Seri. Kotaknya di seri ya. Gampang kalau seri, tinggal dikalikan ya. Jadi G1 dikalikan G2. Kalau paralel tinggal dijumlahkan kan gitu. G1 ditambah G2 ya. Kalau ini apa ini? Ya sama, ini sebenarnya paralel juga ya. Tapi ke kiri. Jadi ini adalah kita balik ya. Ini adalah G2 dikurangi G1 ya, atau min G1 ditambah dengan G2 ya. Ini outputnya tetap C ya, jangan R. Jadi inputnya yang R, outputnya C. Ini dibalik dulu ya, dibalik dulu. Ternyata sama ya. Itu. Kemudian yang aturan ketiga ini agak sulit sedikit ya, yaitu memindahkan titik penjumlahan yang berdekatan ya. Tanda di antara titik penjumlahan adalah positif. Jadi kita akan pindah titik penjumlahan. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Kalau ada bentuk seperti ini kan titik penjumlahan tadi. Ini juga titik penjumlahan. Nah, ini akan dipindah, ya, akan digeser. Yaitu disatukan, kan gitu ya. Ini dipindah ke sini atau ini dipindah ke sini. Sama aja ya, disatukan. Menjadi apa? Menjadi seperti ini, ya. Karena ini plus minus plus. Di sini juga plus minus plus ya, atau plus plus minus ya. Ini kan persis sama sebenarnya. C D B, ini juga C D B. Cuma errornya dihilangkan karena disatukan. Sama aja sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya, tanda di antara titik penjumlahan adalah negatif seperti ini ya. Jadi kalau negatif tentu ada sedikit perbedaan ya kan. Yang semula ini plus, ini menjadi min ya, menjadi min. Begitu juga yang lain. Ya kan? Oh, yang lain masih tetap ya, karena yang berubah hanya di sini. Jadi ini plus, ini ketemu min sehingga di sini menjadi min ya. Yang lain tetap sama. C-nya masuk, B-nya juga masuk ya. Nah, ini B-nya yang dirubah ya. Dari min menjadi plus ya. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau ada tanda di antara titik penjumlahan adalah negatif, itu harus hati-hati ya. Jadi yang E ini masuk, ini karena dari sini kan, masuknya dari sini, sehingga ini minnya itu ikut terus kan gitu. Minnya ikut ke plus, minnya juga ikut ke minus. Jadi minus A sama min kali min B
Sehingga ini adalah plus B. Nah, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian memindahkan titik penjumlahan yang melewati blok ke kanan atau ke kiri, ya. Ini kalau ke kanan. Saya sebenarnya punya cara yang lebih mudah, ya, yaitu pakai grafik aliran sinyal atau sinyal flow graph, ya. Nanti kalau waktunya cukup saya berikan materi grafik aliran sinyal, karena diagram blok ini kadang-kadang agak sulit, ya. Agak apa ya, kalau enggak teliti itu bisa salah, gitu. Contohnya ini, ya. Memindahkan titik penjumlahan melewati blok ke kanan atau ke kiri. Coba gimana itu? Ya. Ini kan ada nih, ya. Ini mana yang kita pindahkan? G3 coba ya. Jadi ini titik penjumlahan kita geserin, kita pindah ke kanan. Nah, di sini ya, di sebelah kanan sini, ya. Sehingga G3-nya masuk, ya kan? Ini yang ke kanan, ya. Nah, kompensasinya karena kita pindah tentu enggak mudah begitu saja, ada pengaruhnya kan gitu. Dengan kita pindah ini ke kanan, G3-nya masuk ke sini sebagai pengali, kan gitu. Menjadi G1 kali G3, kan gitu. Begitu juga ke atas, G2-nya menjadi G2 kali G3, gitu ya. Jadi kalau ini digeser ke kanan, dipindah ke kanan, pengaruhnya G3 masuk ke sini dan masuk ke sini sebagai perkalian, ya. Oke. Berikutnya adalah memindahkan ke kiri, ya. Kalau tadi kan ke kanan nih, ini ke kanan. Sekarang ke kiri, ya, ke kiri. Ya, dari sini dipindah ke kiri, kan gitu. Ke sebelah A sini, ke kiri. Sehingga menjadi apa? Pengaruhnya apa? Yang di G3 sama, yaitu dikalikan, tapi yang di atas ternyata dibagi. Ya, ini yang maksud saya itu hati-hati, jangan sampai tidak teliti, ya. Itu. Jadi kalau memindah dari sini ke kiri, itu pengaruhnya yang di atas menjadi dibagi, ya. Yang di bawah masih dikali, tapi yang di atas jadi dibagi. Itu yang agak bahaya kalau salah, ya. Kemudian memindahkan titik percabangan yang melewati blok ke kanan atau ke kiri, ya. Jadi menyederhanakannya dengan mindah titik percabangan. Kalau tadi yang dipindah apa? Titik penjumlahan, ya. Kalau ini titik percabangan. Jadi di sini mau kita pindah ke kanan, kan gitu. Pengaruhnya apa? Yang G2 ini ke G1-nya dikalikan, tapi yang ke H1-nya menjadi dibagi. Kalau ke kiri ini ke kiri dikalikan semuanya. Nah, dia. Ini kan kebalikannya yang tadi nih, ya kan? Oke. Contoh soal. Nah, ini langsung soal ini. Tentukan fungsi Ale diagram blok sistem kendali single input, single output, ya. Berikut ini dengan metode penyederhanaan diagram blok, ya. Nah, ini ya soalnya, ya. Ini soalnya, ya. Sederhanakan. Nanti kamu tugasmu mengerjakan apa sih? Kita lihat coba. Terakhir nanti kamu mengerjakan apa sih? Nah, kita lihat dulu. Ya. Nah, ini nanti ya. Ini nanti soalmu seperti ini nanti, ya. Ini soal ini sederhanakan pakai diagram blok. Nah, gitu ya. Ini tentukan keluarannya, gitu ya. Ini tentukan keluarannya. Oke. Jadi ini sekarang kita masih di soal pertama, ya. Oke. Kembali ke tadi, ya. Menyederhanakan dengan diagram blok ini, ya. Oke. Jadi coba lihat. Soalnya seperti ini. Apa yang bisa kita kerjakan supaya blok diagram ini sederhana? Apa yang bisa dikerjakan? Yang pertama, memindahkan titik percabangan. Nah, ya. Ini kan titik percabangan nih. Ini mau kita pindah. Kita pindah ke kanan sini. Ya kan? Pengaruhnya apa kalau kita pindah? Oh, ternyata pengaruhnya adalah yang atas ini menjadi dibagi, ya. Dibagi. Jadi G3 yang ada di sini ini mempengaruhi feedbacknya menjadi H1 per G3. Nah, itu aja sebenarnya pengaruhnya, ya. Ini langkah pertama, sudah pindah jadi ini, ya. Kemudian kalau sudah gini, apa yang bisa kita kerjakan? Nah, yang tadi saya bilang diulang-ulang tadi, ya. Harus hafal luar kepala tadi. Nah, yang ini ya. Kan ada bentuk gini nih, ya kan? Bentuk gini itu langsung ketemu G per 1 plus GH. Nah, ini juga.
Nah, ini ya. Ini kan ada bentuk ini. Nah, ini ya. Bentuk closed loop standar ini ya. Cuma ini digabung nih. G2 dengan G3. G2 kali T3. Kan tadi G per 1 plus GH gitu kan ya. Harus hafal luar kepala tadi. G per 1 plus GH. G-nya apa? G2 G3. G2 G3 per 1 plus G2 G3 kali H2. Seperti ini ya. G2 G3 per 1 plus G2 G3 kali H2. Oke? Gampang kan? Kalau sudah ketemu ini, ketemu G1 ya tinggal dikalikan, ya kan? Gampang nih, dikalikan biasa. Setelah dikalikan, ini ada feedback ya. Sama dengan tadi, diputar dulu ya. G per 1 plus GH lagi, ya kan? Ketemu seperti ini. Ya. Ya ini kan, ini taruh di bawah maksudnya. Ya. Kan sama aja. Sama aja bentuk umum tadi loh. Sama dengan ini ya. Ya kan? Nah ini ya. Jadi ini adalah G-nya ya. Ini G ya. Ini adalah H ya. Jadi G per 1 plus GH ya, sama dengan tadi ya. Cuma karena panjang, jadi jawabannya juga panjang nih. Nah ini ya. Panjang. Oke, nggak ada masalah? Ya. Ini kalau saya jelaskan grafik aliran sinyal nggak cukup nanti waktunya. Ya, kita lanjutkan dulu ya, nanti aja terakhir. Sekarang kita ke MIMO. Multi input, multi output ya. Kalau tadi kan SISO ya. Apa SISO itu? Single input, single output. Nggak ada minuman ya. Jadi MIMO ini adalah inputnya lebih dari 1 dan outputnya lebih dari 1 ya. Oke. Misalnya contohnya adalah pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU ya. Nah, ini seperti ini. Coba dihitung. Ada berapa itu inputnya itu? Dan ada berapa outputnya? Berapa kira-kira inputnya? Input itu yang masuk ya. Nah, itu. Ada feed water, ada fuel, ada air. Ada 3 ya. Ada 3 input. Oh bukan, ada di sini ya. Desired temperature, pressure, O2 generation ya. Ini juga input ya. Kemudian outputnya berapa? 1 ya, actual generation ya, ada 1 ya. Yang jelas ada salah satu yang multi ya. Ini bisa juga kita sebut MISO, bisa juga ya, multi input single output kan gitu. Outputnya kan cuma 1, berarti single output ya, multi input single output. Oke. Nah untuk mengerjakan soal MIMO kita pakai prinsip superposisi ya, superposisi. Nanti kita lihat superposisi itu apa ya. Superposisi itu adalah ini ya. Pengaruh sebuah sistem terhadap salah satu masukan dapat diperoleh dengan menganggap 0 pada masukan yang lain gitu ya. Sehingga keluaran total adalah dengan menjumlahkan keluaran disebabkan oleh masing-masing masukan. Mungkin kalau kamu baca ini agak sulit ya. Tapi gampangannya gini. Gambarnya kalau kita lihat gambar ini ya, gampang nanti ya. Ini inputnya apa? Ada 2 ya inputnya, yaitu R dan N ya. N itu biasanya disebut disturbance ya, atau gangguan luar ya, pengganggu. Ada R, ada N. Nah untuk mencari outputnya, fungsi alihnya ya, yaitu dari 2 masukan, R dan N. Caranya ketika mencari R, N-nya dimatikan, dianggap 0 ya. Ketika mencari N, R-nya dimatikan. Udah itu aja, selesai ya. Jadi nilai C adalah R ditambah N nanti ya. Jadi C terhadap R ditambah C terhadap N gitu ya. Jadi salah satu dimatikan. Sebagai contoh ini, sekarang kita pilih R dulu ya. R-nya hidup, N-nya apa? Mati ya, N-nya 0, N-nya nggak ada.
Kalau nggak ada kan jadi gini. Tuh kan, gampang. Jadi C terhadap R seperti ini ya. CR terhadap R itu adalah G per 1 plus GH tadi kan. Ya. G-nya apa? G1 G2 per 1 plus G. G1 G2 kali H seperti ini ya. Oke? Gampang ya. Ini R-nya saya pindah ke kanan sehingga keluar di atas ini ya. Oke. Kemudian N sekarang. Ketika kita menghitung N berarti R-nya adalah 0 ya, matikan R-nya. Nah, jadi seperti ini. Kok bisa jadi seperti ini? Ya ini tadi kan, ini matikan ya. Ini dimatikan. G-nya kan ada di sini nih ya. Nah, ini diputer ya, diputer. Nah, 90 derajat ke kiri ya. N-nya jadi di kiri gitu loh, jadi tidur. Nah, jadi tidur gini ya. Nah, kan ini kan G2. Tuh, ini kan juga G2 nih, ya. Sehingga G1-nya ketemu dengan H. Ya, jadi seperti ini. Tuh, G1 ketemu dengan H, ya. Tapi ingat ini ada minusnya ya, minus ya. Jangan lupa plus minusnya. Karena di sini juga minus ya kan? Ini kan minus kan? Minus H, ya. Jangan lupa. Jadi harus hati-hati ketika membuat gambar ini, ya. G2, G1 dan H minus H, ya. Sehingga Cn per N-nya seperti ini, ya. Tetap sama tadi, hafalannya tadi G per 1 plus GH. Tapi ini karena plus ya, berarti G per 1 min ya sebenarnya ya. G per 1 min GH. G-nya adalah G2 per 1 min GH. G1 kali H ada min juga, min ketemu min jadi plus ya. Oke. Jadi kita ketemu 2 ya. Ketemu Cn per N, ketemu Cr per R tadi ya. Cr per R, Cn per N ya. Sehingga kita ketemu 2 Cr dan Cn ya. Sehingga C totalnya adalah Cr ditambah Cn. Cr-nya tadi yang ini Cr ya. R-nya ada di sini ya. Ini Cr. Kemudian Cn itu yang ini, N-nya ada di sini ya. Ini adalah Cn. Ya, ini bisa disederhanakan ya, disatukan ya. Yang sama dikeluarkan, yang sama ini ya, yang enggak sama ini. Rg plus N. Oke? Kalau sudah ketemu bentuk ini, bisa digambar blok diagram ulang ya. Baru blok diagram baru seperti ini. Ya. Jadi ini adalah C ya kan. Kemudian ini adalah N-nya tadi kan. Kan tadi Rg1 ya. Ini coba lihat. Rg1 ya. Rg1 plus N kan. Nah, digambar di sini. Sorry. Digambar di sini. Ini R kali G1 ditambah N. Nah, kalau di sini ya. N ditambah Rg1 dikalikan ini yang banyak ini. Nah, yang banyak ini G2 per 1 plus G1 G2 H ya. Ingat-ingat rumus tadi yang harus dihafal tadi. G per 1 plus GH ya. Ini G2 per 1 plus G1 G2H ya, seperti ini. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Gampang kok ya, cuma mungkin kamu baru lihat saja ya. Nanti begitu lihat lagi, oh gampang gitu ya. Ya. Gampang, ini cuma ketika ngerjakan R, N-nya mati. Ketika ngerjakan N, R-nya mati. Kemudian digabung, udah itu aja, ya kan? Itu. Sehingga C total adalah CR plus CN, selesai ya. Oke. Kemudian digambar baru karena ikut ini yang terakhir ini ya, digambar baru. Ini RG plus N, berarti gambar aja ini. RG, ini RG plus N ya. Terus dikalikan itu. Oke? Itu tadi adalah cara mengerjakan pakai superposisi namanya ya. Tadi namanya superposisi. Jadi salah satu dimatikan, satu dihidupkan. Satu dimatikan, satu dihidupkan, namanya superposisi. Ada cara kedua yaitu pakai matriks Ali. Jadi tetap pakai matriks ya, nggak perlu superposisi. Masukan dan keluaran pada MIMO dianggap sebagai vektor masukan dan vektor keluaran. Tahu kan pelajaran matrik ya? Ada dimensinya ya matrik. Nah, cara mengerjakan matrik alih seperti ini ya, contohnya ini ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini ada nanti di soalmu ya kan? Tadi kan sudah kita lihat tuh yang soal nomor 2 ya. Nomor 2 dan nomor 3. Itu nanti tugasmu yaitu ngerjakan MISO ya, multi input single output tadi kan. Coba lihat lagi ya. Ini kan soalmu nih. Ya. Nah, soalmu yang pertama sudah kita jawab tadi, ya kan?
Soalmu yang kedua ini pakai MISO, multi input single output, atau yang ketiga MIMO, multi input multi output seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita coba kerjakan. Ada di sini tadi ya. Nah, ini ya. Pakai matrik alih sekarang. Ya. Caranya kita cari nih hubungan output dan input ya. Hubungan output dan input. Pertama C1 outputnya ya. Outputnya ada berapa ini? Ada 2 ya. Output itu C ya, diingat-ingat. Outputnya itu C1 dan C2. Inputnya ada berapa? Ada 2, R1 dan R2. Nah, output C1 sekarang. Berapa nilainya? C1 sama dengan G11 dikalikan R1. Yang satu ada 2 nih dari bawah nih, yaitu R2 kali G12 ya. Oke. Kemudian yang C2 didapat dari R1 G21 dan R2 G22 ya. Nah, dari persamaan ini bisa dibuat matriks. Nah, gitu ya maksudnya ya. Matriknya apa? Seperti ini ya. C1 C2, yang sini R1 R2. Masih ingat matrik kan? G11 kali R1 ditambah G12 kali R2 ya. Yang C2 itu adalah G21 kali R1 ditambah G22 kali R2 ya. Jadi ini dijadikan matrik. Gampang kan? Ya, saya kira masuk Poltek berarti lulus sudah pelajaran matrik ya. Gitu. Kemudian diagram blok matrik alih. Ya, gitu ya. Jadi ini kita bisa bikin diagram blok baru. Jadi dari diagram blok yang saling berhubungan seperti ini bisa menjadi sederhana seperti ini ya. Yaitu hubungan antara C1 dengan R1 apa? C1 adalah G11 kali R1. C1 dengan R2. R2 kali G12. Ini C2 ya, ini tulisannya hilang nih. C2. Ini juga C2. Oke? Oke, berikutnya. Penyelesaian matriks alih juga dapat digunakan pada sistem kendali multi input single output. Hanya proses perhitungannya lebih rumit. Demikian juga dengan sebaliknya. Misalnya ini ya, ini contohnya ya. Ini multi input single output. Ya, artinya inputnya ada berapa? Ada 2, outputnya hanya 1. Ini kan soal yang tadi ya, yang kita kerjakan pakai superposisi. Nah, sekarang kita kerjakan pakai matriks alih. Matriks alih. Gimana caranya? Seperti ini. Tuh. Dari mana ini? Coba ya. Ini dari mana ini? Gambar ini loh bisa jadi ini. Dari mana coba? Bingung nggak kira-kira? Ya, nggak perlu bingung ya. Itu. Wah, ini kelihatannya perlu papan tulis ini. Ya, karena kalau langsung bisa nggak kamu membayangkan? Ini kan membayangkan ya. Coba ini G2-nya keluar. Berarti ini G2 ya. Kemudian ketemu, waduh rumit ya. Nggak bisa dibayangkan ini. Apa wis. Harusnya digeser ya. Ya, kita coba ya. Ini kita arahkan ke papan ya.